Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Setelah dinyatakan lulus seleksi tahap 2 CGP Angkatan 7 ini dan berhak mengikuti program pendidikan guru penggerak, hal pertama yang saya lakukan adalah mengerjakan pretest paket modul 1. Kemudian lokakarya orientasi, saya bertemu dengan banyak teman baru yang akan berjuang bersama-sama melewati proses PPGP selama 6 bulan ke depan. Games pengenalan diri yang dipandu pengajar praktik membuat para peserta lebih mengenal satu sama lain dan kami menjadi lebih akrab. Selain bertambahnya teman baru dari setiap jenjang pendidikan, peserta JKP dan kepala sekolah mengungkapkan harapan dan kekhawatiran serta mengidentifikasi strategi untuk menghadapi perjalanan CGP selama mengikuti PPGP Angkatan 7 ini. Setelah lokakarya orientasi, saya mulai mengeksplor LMS untuk mencari tahu apa saja yang terdapat di dalamnya. Dengan berpedoman pada jadwal kegiatan yang diberikan, serta bimbingan dan arahan dari pengajar praktik dan fasilitator, saya berusaha memperhatikan setiap aktivitas dan tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang ditentukan. Rangkaian aktivitas pembelajaran menggunakan alur merdeka. Pertama, mulai dari diri. Saya membuat tulisan reflektif kritis untuk mengetahui pemahaman diri tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mengungkapkan harapan dan ekspektasi diri terkait pembelajaran pada modul yang dipelajari. Kedua, eksplorasi konsep. Saya menyimak video tentang pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial dan video-video tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta membaca 3 tulisan karya Ki Hajar Dewantara. Tugas yang harus saya selesaikan adalah menulis catatan, pertanyaan atau jawaban dan membuat rekaman video yang diunggah ke Google Drive, kemudian mengirimkan link file di LMS. Selanjutnya, mengikuti kegiatan diskusi melalui pertemuan virtual melalui Jmeet bersama fasilitator. Kami membangun kerangka berpikir dan mendiskusikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan berbagi pengalaman praktik baik penerapan pemikiran filosofis pendidikan KHD pada konteks lokal budaya sosial di daerah masing-masing. Ketiga, ruang kolaborasi. Kami melakukan diskusi dalam kelompok, mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah kami untuk menguatkan dan menebalkan konteks atau kodrat diri murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pada pertemuan selanjutnya, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara virtual dan memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Keempat, demonstrasi kontekstual. Saya membuat karya berupa video untuk mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid, yang dipublikasikan melalui channel YouTube. Kelima, elaborasi pemahaman. Saya mendapatkan penguatan pemahaman konsep pemikiran filosofis KHD dan bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial budaya daerah asal dari instruktur di ruang virtual. Keenam, koneksi antar materi. Saya harus membuat kesimpulan pada jurnal reflektif tentang pendidikan yang berpihak pada murid dengan merefleksikan seluruh rangkaian materi yang sudah dipelajari dan praktik baik yang telah dilakukan di sekolah. Terakhir, aksi nyata. Saya harus mengimplementasikan strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD yang telah dibuat pada demonstrasi kontekstual secara konkret sebagai perwujudan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid secara berkelanjutan walau PPGP telah berakhir. Hal baik yang saya alami selama proses mempelajari modul 1.1 diantaranya pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna mendidik anak. Saya lebih memperhatikan kondisi murid yang beragam. Saya juga terus berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan potensinya.
Saya dapat belajar di mana saja dan kapan saja untuk mengikuti rangkaian aktivitas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hambatan atau kesulitan yang saya hadapi selama proses mempelajari modul 1.1 di antaranya: pertama, tantangan waktu. Saya harus mengikuti kegiatan lain yang bertepatan dengan tugas dan aktivitas di LMS. Kedua, kendala jaringan internet yang tidak stabil dan resiko mati lampu sehingga jaringan benar-benar hilang. Ketiga, kewajiban lain di luar profesi sebagai guru dan aktivitas PPGP, seperti kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga. Untuk mengatasi kendala tersebut, pertama, saya berusaha mengikuti semua kegiatan pada jadwal yang bersamaan dengan dukungan dan bantuan dari keluarga. Kedua, saya berusaha mencari tempat dengan sinyal yang lebih kuat, namun jika mati lampu, saya segera konfirmasi kepada pengajar praktik dan fasilitator. Ketiga, saya berkomunikasi dan bekerja sama dengan keluarga agar tetap dapat mengikuti aktivitas PPGP ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa motivasi diri untuk terus belajar semakin meningkat, agar dapat memperbaiki peran saya sebagai pendidik. Saya juga merasa senang dan semangat untuk mengikuti semua aktivitas walaupun di tengah kesibukan dan kewajiban lain, sehingga saya semakin tertantang untuk terus memperbaiki manajemen waktu. Pelajaran berharga yang saya dapatkan selama proses perubahan ini adalah menjadi guru harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Hal tersebut menjadi contoh bagi murid kita bahwa belajar sepanjang hayat harus dilakukan oleh siapapun demi perubahan yang lebih baik. Kedepannya, saya harus selalu belajar memperbaiki diri untuk perubahan yang lebih baik, tanpa henti dan mengenal lelah, walau usia terus bertambah. Sebagai pendidik, kita harus terus mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat agar dapat mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Perubahan yang dirasakan ketika menerapkan aksi nyata di kelas, saya menjalankan peran sebagai guru menjadi lebih semangat untuk merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga mereka lebih aktif dan semangat selama proses belajar. Saya juga lebih menghargai potensi setiap anak yang berbeda dengan tidak memaksakan kemampuannya pada materi pelajaran tertentu. Saya merasa harus terus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam aktivitas pembelajaran di kelas secara berkelanjutan dan konsisten. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, saya merasa harus konsisten untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid dengan berbagai metode variatif selama berperan sebagai pendidik. Saya mencoba menggali pendapat mereka mengenai kegiatan yang disenangi dan tidak disenangi dalam proses belajar. Hal tersebut sebagai bahan refleksi saya untuk mewujudkan pendidikan yang menghamba pada murid. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini, ternyata selama ini saya kurang memperhatikan potensi yang berbeda pada setiap anak. Terkadang saya selalu memaksakan murid untuk bisa dalam sebuah materi, padahal anak tersebut menampilkan kemampuan pada bidang yang lain. Saya menjadi banyak belajar untuk melakukan refleksi selama menjadi guru demi perbaikan ke depannya.